Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sekali lagi berterima kasih untuk hari ini boleh beribadah. Kita bersyukur juga ada banyak seminar-seminar yang akan diadakan dalam gerakan kita. Harap kita boleh memperhatikan dengan baik dan memberikan waktu kita untuk boleh mengikuti acara-acara ini. Tadi Pak Paulus sudah menyampaikan hari ini tema dalam gereja. Salah satunya yang dibahas adalah mengenai Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan hari ini saya juga mengajak kita untuk boleh merenungkan yang berkaitan dengan kesembuhan, yaitu Injil yang menyembuhkan. Menyembuhkan seperti apa? Nah, itu nanti kita akan membaca di dalam Alkitab. Sebelumnya saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan memberikan berkat-Nya kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah kami, Allah yang begitu agung, yang menyatakan dirimu kepada kami, yang mencari kami orang-orang yang berdosa, dan Engkau berkenan memberikan hidupmu, dirimu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, sehingga hari ini kami semua yang hadir di tempat ini boleh memanggil Engkau sebagai Tuhan kami, Bapa kami. Betapa indahnya memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, dan yang memanggil kami pada pagi hari ini, untuk kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan-Mu. Untuk kami boleh bersama-sama memuji sekali lagi keagungan nama-Mu ya Tuhan. Dan sekali lagi kami juga akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman-Mu. Tuhanlah, kuasailah hati kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang memberikan firman Tuhan kepada kami. Kami menginginkan firman yang mempertumbuhkan iman kami ya Tuhan. Kami tidak ingin firman Tuhan yang hanya mengisi pikiran kami, menambah pikiran kami, tetapi tidak memberikan dampak apa-apa di dalam kehidupan kami mengikut Engkau di tengah-tengah dunia ini. Kami rindu Tuhan benar-benar memberikan firman yang mengubahkan hati kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita membuka dari Injil Markus. Kita membuka dari Injil Markus pasal yang kedua. Mari kita melihat Injil Markus pasal yang kedua. Saya akan membacakan kepada kita mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai ke-12. Saya akan membacakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara Ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang-orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, 4 orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang-orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian ini secara singkat, kita boleh melihat bahwa apa yang terjadi di sini, di mana banyak orang datang berbondong-bondong mendatangi Tuhan Yesus. Mereka datang untuk apa? Mereka datang untuk membawa orang-orang sakit. Mereka datang untuk boleh membawa supaya Yesus itu memberikan kesembuhan kepada mereka. Kalau kita mundur sebentar dalam pasal yang pertama,
Di sana dikatakan bahwa Yesus sudah sampai ke Kapernaum dan sudah beberapa hari di Kapernaum dan dia sudah melakukan banyak mukjizat di Kapernaum dan sampai-sampai tidak ada waktu untuk boleh beristirahat. Sehingga di dalam pasal pertama, ketika pagi-pagi benar, Yesus kemudian menyingkir. Dia menyingkir dan kemudian pergi untuk berdoa. Tetapi murid-muridnya kemudian datang kepadanya dan mengatakan, "Mengapa engkau menyingkir? Mengapa engkau pergi? Bukankah banyak orang mencari engkau pada saat ini? Bukankah banyak orang menginginkan supaya engkau memberikan kesembuhan kepada mereka?" Di dalam pasal pertama ayat 11, di sana di dalam perikop 30 ayat 35, di sana Yesus mengatakan kepada para murid, "Mari kita pergi ke kota-kota yang lain, karena kota-kota yang lain juga membutuhkan hal yang sama." Saudara, di sini kita melihat bagaimana orang banyak sudah datang, mereka sudah melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka ini menjadi sebuah berita yang menghebohkan kota Kapernaum. Maka sampai beberapa hari, karena di dalam ayat pertama, pasal yang kedua, sesudah lewat beberapa hari. Tidak diberitahukan dengan jelas berapa hari, tetapi beberapa hari sudah lewat. Kisah ini masih menjadi sebuah kisah yang menghebohkan kota ini. Sehingga ketika mereka mendengarkan Yesus ada di rumah. Di rumah siapa? Kemungkinan besar di rumah mertua dari Petrus. Ketika mereka mendengarkan Yesus ada di rumah, maka itu menjadi sebuah berita yang begitu cepat tersebar. Nah, waktu itu belum ada Twitter kan ya, belum ada Instagram juga, tetapi berita itu sangat mudah untuk mereka dengar dan kemudian banyak orang datang berbondong-bondong. Saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca, kita lihat bahwa banyak orang itu sampai muka pintu pun mereka ada dan tidak bisa orang masuk. Kita bisa membayangkan ya, hebohnya kota itu hari itu. Kita bisa membayangkan hebohnya rumah Petrus hari itu. Bagaimana begitu banyak orang datang. Tetapi saudara sekalian, yang perlu kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, dikatakan di sana, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah memberitakan firman. Yang dikerjakan oleh Yesus adalah utamanya memberitakan Injil. Di dalam ayat yang ke-15 pasal pertama, saya membaca dari ayat 14, di sana dikatakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di dalam ayat kedua dikatakan di sini, sementara ia memberitahukan firman kepada mereka. Kita bisa dapat mengatakan bahwa Yesus datang, Yesus hadir di Kapernaum adalah untuk memberikan firman kepada mereka. Supaya memanggil orang-orang yang begitu banyak, supaya mereka datang kepada Tuhan. Karena waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobat dan percayalah kepada Injil. Ini menjadi sebuah misi yang penting yang dibawa oleh Yesus. Yesus datang memberitakan firman, tetapi sementara orang banyak datang untuk apa? Orang banyak datang untuk melihat mukjizat. Orang banyak datang untuk boleh melihat akan seluruh mukjizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita bisa melihat dan khususnya di dalam Injil Markus, orang banyak itu memang adalah orang-orang yang menjadi objek belas kasihan dari Tuhan. Pertama, menjadi objek belas kasihan dari Tuhan Yesus. Orang banyak itu adalah orang-orang yang mengikuti Yesus, audiens di mana Yesus memberitakan firman. Tetapi di dalam Injil Markus, tidak sekali-kali pun kita mendapati bahwa orang banyak, konotasi orang banyak ini adalah orang-orang yang memberi diri untuk dibaptis. Atau mereka bertobat, atau seperti yang dikatakan dalam ayat ke-15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobat dan percayalah kepada Injil. Dalam seluruh Injil Markus, orang banyak ini bukanlah kelompok yang kemudian merespons terhadap Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Meskipun mereka banyak, meskipun mereka datang berbondong-bondong,
Banyak itu bukan berarti menyatakan bahwa mereka adalah umat. Mereka datang berbondong-bondong, tidak secara otomatis mereka dikatakan sebuah komunitas yang beriman. Oh tidak. Di dalam bagian ini, memang mereka adalah objek belas kasihan dari Tuhan. Mereka adalah audiens dari Tuhan Yesus, betul. Tetapi sepanjang Injil Markus, konotasi dari orang banyak ini adalah bukan orang-orang yang berespons terhadap kerajaan Allah ini. Saudara, ini sesuatu yang sangat penuh. Kita melihat bahwa mereka melihat Yesus, mereka mengalami Yesus, tetapi mereka bukanlah bagian dari orang-orang yang meresponi dari Injil itu. Bahkan di dalam cerita ini, kita mendapati orang banyak itu adalah orang-orang yang termasuk kelompok yang menghalangi orang datang kepada Tuhan Yesus. Dari kisah mana? Dari kisah ini kan ya, ketika orang-orang ini mau membawa seorang yang lumpuh, ya saudara bisa mengatakan, ya memang banyak orang lah, tidak bisa. Tetapi gambaran ini memang Injil Markus memberikan gambar yang cukup negatif terhadap nuansa orang banyak, Bapak sekalian. Mereka ini yang menghalangi orang, gak bisa datang kepada Yesus. Dan dalam cerita ini kita melihat bagaimana orang-orang ini yang percaya kepada Yesus, memang harapan mereka bahwa Yesus memberikan kesembuhan, mereka berjuang. Nah, ketika kita membaca ayat ini dan mengatakan orang menurunkan dari atap, ya tentu sekali lagi rumah pada masa itu enggak seperti hari ini kan ya. Rumah waktu itu atasnya itu datar dan kemudian bukan terbuat dari beton juga. Terbuat dari tanah dan kemudian dari daun-daun yang dikasih dengan tanah liat begitu. Jadi di bagian luar ada semacam tangga, orang dari luar bisa naik ke atas dan kita bisa melihat mereka memperjuangkan untuk boleh membawa orang yang lumpuh ini datang kepada Yesus. Saudara, kita bisa melihat background ini. Tetapi yang saya mau katakan adalah di dalam bagian ini ketika teman-temannya 4 orang datang membawa orang lumpuh ini, menaruh dia dari atas ke bawah, dan kalimat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saya membaca sekali lagi dalam ayat ke-5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hal yang pertama, bahwa apa yang mereka lakukan adalah mereka orang-orang beriman. Ini sebuah kontras dengan orang banyak, Bapak sekalian. 4 orang ini adalah orang beriman. Mereka percaya kepada Yesus. Dan Yesus melihat iman mereka. Bukan hanya 4 orang, tetapi juga termasuk orang yang lumpuh ini. Tetapi yang menarik adalah kalimat dari Tuhan Yesus. Yaitu apa? "Hai anakku, dosamu diampuni." Kalau kita bertanya begini Bapak sekalian, apa yang paling diharapkan oleh orang ini? Yang paling diharapkan oleh orang lumpuh ini yaitu bisa berdiri kan ya. Bisa berdiri, bisa berlari, bisa berjalan, dan segala macam. Apa yang diharapkan oleh teman-temannya, yaitu supaya teman mereka yang mereka kasih ini dapat bangkit. Mereka bisa melihat teman mereka bisa berjalan, dan mereka bisa melakukan banyak aktivitas. Tetapi dalam bagian ini, Yesus hadir dan melihat hal yang pertama. Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, barangkali kita mengatakan, kok nggak nyambung ya? Apa yang diharapkan tidak didapatkan. Mereka datang di dalam iman dan Yesus mengafirmasi iman mereka. Mereka datang kepada Yesus dan tidak diberikan apa yang diharapkan itu. Saudara, mungkin kita bertanya, mengatakan bahwa, wah kenapa Tuhan tidak memberikan apa yang paling dibutuhkan oleh orang ini. Tapi saya mau mengatakan begini Bapak sekalian, bahwa apa yang paling dibutuhkan oleh orang yang lumpuh ini, yaitu pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dari Tuhan. Karena kenapa? Karena di dalam bagian ini satu-satunya dalam Alkitab yang mengkaitkan secara langsung penyakit dan masalah penyakit. Tadi bacaan kita juga ada menyinggung hal itu, tetapi setelah sudah sembuh, Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Tapi di dalam bagian ini satu-satunya dalam Alkitab mengkaitkan akibat dari dosa itu adalah kelumpuhan orang ini. Jadi ini bukan masalah dosa secara umum, tetapi dosa secara spesifik. Orang ini mengalami kelumpuhan karena dosa. Dan Yesus dalam bagian ini tidak serta-merta kemudian menyelesaikan masalah yang kelihatan. Yesus melihat lebih jauh masalah yang tidak kelihatan.
Masalah yang tidak kelihatan itu apa? Masalah kelihatan adalah yaitu masalah dosa yang ada di dalam diri orang ini. Saudara, barangkali kita bisa mengatakan begini, bahwa kadang-kadang di dalam hidup kita itu apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi sekali lagi, apa yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita selalu hal yang paling dibutuhkan oleh kita, yang paling penting bagi kita, meskipun pada momen itu barangkali kita akan mengatakan, saya tidak terlalu butuh itu. Tetapi Tuhan di dalam bijaksananya, Dia mengerti, mengetahui apa yang paling terpenting yang dibutuhkan. Dan orang ini yang paling penting dan paling besar yang dia butuhkan adalah penerimaan, pengampunan yang tidak kelihatan. Tuhan menginginkan untuk orang ini pertama-tama membereskan urusan dosanya. Tuhan bukan tidak dapat menyembuhkan orang ini. Karena Yesus sudah menyembuhkan orang-orang pada pasal-pasal sebelumnya. Tapi Yesus menginginkan ketika engkau datang kepadaku, aku diagnosa yang paling engkau tidak lihat. Barangkali engkau menutup mata di sana. Tetapi ini menjadi masalah utama yang terjadi di dalam hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang tidak selalu mengkaitkan antara penyakit dan dosa. Di dalam Alkitab tidak selalu dosa itu berkaitan dengan penyakit. Misalkan ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, orang ini sakit karena dia berdosa atau karena ayah ibunya yang berdosa?" Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, enggak. Bukan karena dia yang berdosa, bukan juga karena orang tuanya berdosa, tetapi supaya kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan orang ini. Atau di dalam perjanjian yang lama, kita juga mendapati bahwa seringkali dalam tradisi Yahudi itu mereka percaya ada sebab akibat, hukum sebab akibat. Yaitu ketika seseorang berdosa, maka akibat dosanya itu dia mengalami celaka atau mengalami musibah atau sakit penyakit. Misalkan siapa? Misalkan Ayub. Saudara, ketika teman-teman Ayub datang, apa yang mereka katakan? Wah, Ayub, kamu itu berdosa loh. Seharusnya itu kamu datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Kamu berdosa, maka kamu sakit. Tapi apa yang dikatakan oleh Ayub, saya juga tahu teori itu, tapi masalahnya saya tidak berdosa, tapi saya sakit. Jadi di dalam pertemuan antara Ayub dan teman-temannya, mereka tidak nyambung di dalam teori ini. Mereka percaya bahwa sebab akibat itu terjadi seharusnya. Tapi Ayub mempertanyakan, saya juga tahu hukum sebab akibat, tapi masalahnya saya tidak berdosa. Jadi di dalam Alkitab, bahwa sekalian, tidak selalu penyakit itu dikaitkan dengan dosa. Tapi di dalam bagian ini, Yesus mengatakan, karena dosamu lah kamu mengalami penyakit ini. Yesus mau melihat apa dasar yang paling dalam, ada akar yang paling dalam yang mengakibatkan hidupmu itu menjadi sulit. Memang secara keseluruhan kita bisa mengatakan akibat dosa itu ekspresinya banyak yang memberikan kesulitan bagi umat manusia. Tetapi dalam bagian ini Yesus mau mengatakan seolah-olah kepada orang ini bahwa aku mau membereskan apa yang tidak kelihatan yang engkau butuhkan, yaitu apa? Pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu yang dibutuhkan oleh orang ini. Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus mendeteksi apa akar yang paling dalam yang menjadi masalah dari orang ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang paling penting yang dibutuhkan bukan hanya oleh orang ini, tapi juga oleh kita semua. Yaitu mendeteksi hal yang tidak kelihatan itu. Dosa yang mungkin tidak kita lihat atau kita abaikan. Dan Yesus mengatakan, ada masalah di sana. Ada masalah yang tidak terlihat dan kamu mengabaikan itu. Ketika seseorang datang kepada dokter dan kemudian dia mengatakan ke dokter itu, ada satu penyakit di kakiku. Kakiku itu sakit kalau saya berjalan. Tolong ya kasih obat untuk menghilangkan rasa nyeri itu. Tapi kemudian dokter itu menganalisa, memeriksa dengan baik. Dan dokter itu melihat bahwa bukan masalah, ini masalah nyeri biasa. Ada masalah serius di kakimu. Kalau dokter yang baik, dia akan mengatakan, saya tunggu dulu ya. Saya tidak mau memberikan obat nyeri ke kamu. Saya mau kasih obat yang penting dulu karena ada penyakit yang serius di kakimu. Ini yang penting, bukan masalah nyerinya. Kita perlu mengatasi ini dulu. Dan kalau kemudian dokter itu, orang itu mengatakan, enggaklah,
Saya mau obat nyeri saja. Saya datang hanya untuk mendapatkan obat nyeri. Itu sesuatu yang bodoh kan. Tetapi di sini kita melihat cerita ini, Yesus seolah mengatakan kepada orang ini, kamu mau sembuh? Pertama-tama ya, saya mau memberitahukan ada masalah yang penting. Ada masalah yang paling penting yang perlu diselesaikan di dalam hidupmu, yaitu apa? Masalah dosa. Masalah dosa itu bukan masalah yang sepele. Masalah yang sangat serius yang perlu ditangani. Banyak orang mengatakan bahwa terjadi misalkan ya, wah di Indonesia banyak korupsi. Loh kenapa? Karena sistemnya kurang baik. Oh betul, mungkin kurang baik sistemnya. Oh korupsi itu terjadi karena apa? Pengawasan kurang baik. Yo barangkali kurang baik. Tapi sesungguhnya bukan itu akarnya kan ya. Akarnya bukan kepada sistemnya atau pengawasan kurang baik. Tapi akarnya adalah dosa. Dan ekspresinya adalah kecintaan kepada uang. Dan segala sesuatu sekalian. Apapun masalah yang kita hadapi berkaitan dengan dosa sebenarnya kan ya. Misalkan kita bisa mengatakan begini. Saya itu punya masalah di dalam ini ya. Saya nggak bisa bicara. Komunikasi kami itu nggak baik. Atau kami itu sebenarnya bisa loh komunikasi tapi nggak ada waktu. Kerjaan terlalu banyak. Anak urus sana sini dan kamu kemudian mengalami konflik dalam rumah tangga. Tapi kalau kita berhenti sejenak ya Bapak sekalian, kita berhenti sejenak dan bertanya, betulkah itu masalahnya? Betulkah karena nggak bisa berbicara? Betulkah karena tidak ada waktu? Betulkah karena terlalu banyak urusan yang diurus sehingga terjadi masalah? Saya kira tidak ya. Saya kira ada akar yang dalam yang terjadi yang ada dalam kehidupan seseorang. Barangkali keegoisannya sebenarnya. Keegoisan tidak memberikan ruang di dalam berbicara. Dan itu perlu dibereskan. Bukan, oh kita tidak dapat berbicara. Oh kita sekarang mencari buku bagaimana ilmu berkomunikasi. Oh kita tidak ada banyak waktu, sekarang kita set waktu ya. Setiap pukul 6 malam sore kita harus kumpul. Itu hanya ekspresi yang lain Bapak sekalian yang kita bisa lakukan. Tetapi ada akar yang utama, akarnya adalah hati kita. Di dalam hati kita ada masalah dan itu yang menjadi hal yang penting sekali. Dalam bagian ini ya kita bisa seolah mengatakan Tuhan melihat yang paling penting yang menjadi akar dari masalah. Hatimu, ada dosa dalam hatimu, itu yang perlu dibereskan. Dan Tuhan datang kepada orang itu dan mengatakan, anakku, dosamu diampuni. Anakku, dosamu diampuni. Barangkali kamu tidak melihat ini sesuatu yang penting, tapi ini yang paling penting bagi kamu saat ini. Karena apa yang terjadi kepadamu saat ini adalah akibat dari dosamu. Kita tidak diberitahu apa yang dilakukan oleh orang ini. Tetapi dalam kisah ini, apa yang terjadi kepada orang lumpuh ini, itu karena dosanya. Maka pertama-tama Tuhan mengatakan, hai anakku, dosamu diampuni. Maka saya mau mengatakan begini Bapak sekalian. Dalam bagian pertama ini, Yesus mendeteksi apa yang menjadi masalah utama bagi kehidupan anak-anaknya. Dan ketika itu Tuhan berikan kepada kita, ketika Tuhan boleh menyatakan kepada kita, maka kita patut mengatakan, terpujilah Engkau ya Tuhan kami yang membukakan itu kepada saya. Dan tidak menutup mata saya untuk boleh melihat masalah utama di dalam kehidupan saya. Masalah utama orang ini adalah dosanya. Dan Tuhan membereskan itu pertama-tama. Tetapi yang menarik apa Bapak sekalian? Setelah Yesus membereskan masalah utama orang ini. Masalah utamanya adalah dosanya. Itu menjadi yang membuat dia menjadi lumpuh. Karena dosanya itu dia tidak dapat berespons kepada Tuhan. Karena dosanya itu dia tidak dapat berespons terhadap panggilan Tuhan. Tapi yang menarik adalah hal yang kedua ketika orang banyak melihat. Dan khususnya para ahli-ahli Taurat. Saya membaca kalimat mereka sekalian. Ketika orang-orang ahli Taurat melihat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kira-kira ketika Bapak Ibu membaca ayat ini benar gak ya? Apakah kalimat dari ahli-ahli Taurat ini benar tidak? Benar Bapak sekalian. Karena di dalam Keluaran, dalam kitab Keluaran, dan dalam beberapa bagian dalam kitab Perjanjian Lama, selalu dikatakan yang memberikan pengampunan itu selalu Tuhan. Pengampunan itu tidak pernah datang dari manusia. Pengampunan itu selalu datang dari Tuhan. Jadi,
apa yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat, mengapa orang ini berkata demikian, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Betul bos sekalian. Gak ada yang dapat mengampuni dosa selain dari Tuhan. Dan para ahli-ahli kitab ini sangat betul di dalam hal ini. Mereka itu secara teologi itu sangat betul. Mereka telah menghabiskan banyak waktu belajar perjanjian lama. Mereka tahu Allah itu siapa. Yang mengampuni itu siapa. Mereka itu di dalam teologi sangat dekat dengan kebenaran. Bahkan Bapak sekalian, mereka secara fisik itu dekat dengan Yesus Kristus. Kalau kita bertanya begini, mengapa orang ahli-ahli Taurat ini dapat menyaksikan seluruh kisah ini? Kemungkinan besar mereka ada di bagian depan kan ya. Mereka ada di bagian depan dan mereka menyaksikan semuanya ini. Dan coba bayangkan kalau rumah itu menjadi sangat penuh dan sangat-sangat penuh, berarti para ahli-ahli Taurat ini, ahli-ahli kitab ini datang di awal kan ya. Mereka nggak mungkin datang terakhir, mereka pasti datang di awal. Atau kita bisa mengatakan, oh jangan-jangan Tuhan Yesus sangat menghargai mereka dan menyediakan, mari ahli Taurat duduk depan. Saya kira ya, mungkin ya, mereka itu ketika mendengarkan kabar tentang Yesus, mereka ahli-ahli kitab, mereka mau mengobservasi barangkali, mereka datang cepat-cepat dan mereka duduk paling depan, mereka berdiri di situ dan menyaksikan segala sesuatu. Jadi Bapak sekalian, mereka itu secara fisik ya, sangat-sangat dekat dengan Yesus. Secara teologi ya, mereka itu memiliki teologi yang benar. Mereka itu memiliki kebenaran. Tapi sangat sayang sekali. Sayangannya apa? Bahwa mereka tidak melihat Yesus Kristus sebagai Dia yang dijanjikan itu. Mereka sangat dekat secara fisik. Mereka secara teologi sangat benar bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Ketika Yesus bertindak memberikan pengampunan, mereka itu tidak mampu melihat, mata mereka tertutup, Bapak sekalian. Bukankah Yohanes Pembaptis sudah berbicara bahwa Dia akan datang, yang datang itu membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan datang memberikan baptisan kepadamu. Dan baptisan yang kuberikan, baptisan dari air, tapi Dia akan membaptis kamu melalui api, dengan api. Saudara, dalam bagian ini kita bisa mengatakan bahwa satu peringatan besar kepada setiap kita. Peringatan apa, sekalian? Peringatan bahwa jangan sampai, sekalian, kita itu begitu dekat dengan kebenaran. Dan sampai kita itu memiliki seluruh doktrin, tapi mata kita itu tertutup melihat kepada Kristus. Kita dapat mendiagnosa dengan baik, tapi kita itu kemudian tidak mampu melihat dan menyembah kepada Allah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang secara pengetahuan itu sangat limpah sekali, Bapak sekalian. Tapi sangat-sangat disayangkan sekali bahwa mereka tidak bisa melihat kepada Yesus dan menyembah kepada Yesus. Mengapa? Barangkali Bapak sekalian, barangkali mereka juga adalah orang-orang yang lumpuh ini. Orang-orang yang lumpuh secara rohani. Orang-orang yang lumpuh, yang ditutupi, yang dosa mereka menutupi mata mereka untuk boleh melihat kepada Kristus. Bagi orang-orang ahli Taurat, barangkali mereka itu orang-orang yang terlalu sombong. Ketika mereka mempelajari kitab, kami orang-orang perjanjian. Kami orang-orang yang mendapatkan ikatan perjanjian dari keturunan Abraham. Kami memiliki kitab. Kami tidak seperti bangsa-bangsa lain. Kami orang-orang ahli kitab. Kami membaca, kami berpuasa dan segala macam. Sehingga mereka seolah meninggikan diri mereka dan mengatakan apa, Bapak sekalian? Kami tidak membutuhkan yang lain. Kami bahkan tidak membutuhkan Mesias. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami punya itu sudah cukup bagi kami. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak mampu melihat kepada Yesus Kristus. Betapa sayang sekali, Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu sekali lagi mencoba melihat betapa dekatnya orang-orang ini, tetapi mereka tidak mampu melihat kepada Yesus Kristus. Oh cilaka, Bapak sekalian, cilaka. Kita yang ada dalam gereja, yang bahkan ketika kita setiap minggu datang ke gereja, Bapak sekalian, kita mengatakan kita orang percaya, tetapi semuanya itu berhenti di dalam pengertian kita, berhenti dalam pikiran kita, berhenti di dalam seluruh imajinasi kita, tetapi tidak membawa kepada hati yang percaya dan menyembah kepada Yesus Kristus. Wah, betapa cilaka sekali, Bapak sekalian. Kemudian kita menutupi segala sesuatu, merasionalisasikan segala sesuatu dengan seluruh kebenaran yang kita punya. Betapa bahaya sekali. Dan orang-orang ini, Bapak sekalian, orang-orang ini
tidak mampu melihat kepada Kristus. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki kebenaran itu. Mereka melihat diri mereka sudah cukup dan tidak membutuhkan Yesus Kristus, Juru Selamat itu. Jadi dalam bagian ini, Yesus menyatakan otoritasnya kepada mereka, tetapi mereka itu tidak mampu melihat. Ada hal yang menutupi mata mereka, ada yang membuat mereka lumpuh. Dan saya tidak tahu apa yang membuat saudara dan saya itu mungkin bisa mengalami kelumpuhan ini. Tentu tidak secara fisik, tetapi secara rohani. Tapi orang-orang ini, mereka lumpuh, tidak dapat berespons, tidak dapat melihat, mata mereka tertutup. Tetapi orang yang lumpuh ini mendapatkan anugerah yang terlalu besar. Tetapi yang kita bisa lihat, ketika Yesus mengatakan, anakku, dosamu diampuni, ini adalah hal yang paling besar yang dibutuhkan oleh orang ini. Tetapi hal yang paling besar ini juga membutuhkan pengorbanan yang paling besar. Supaya apa? Supaya orang ini mendapatkan berkat yang berlimpah. Karena ketika Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu diampuni, itu bukan hanya sekadar dia mengatakan, dosamu telah diampuni. Tapi Yesus sedang mengatakan, dosamu diampuni, karena sebentar lagi aku turun ke dalam dunia ini untuk naik ke atas kayu salib itu, untuk boleh memuaskan keadilan dari Bapa. Kamu berdosa, maka itu kamu sakit. Tetapi pertama-tama saya mengatakan dosamu diampuni, karena akulah yang akan menanggung seluruh dosamu. Saya akan naik ke atas kayu salib, mati di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk orang ini mendapatkan berkat yang paling besar, maka ada pengorbanan yang terlalu besar yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tapi sekali lagi berkat besar ini tidak mampu diterima, tidak mampu sampai kepada orang-orang yang memiliki pengertian yang secara fisik dekat dengan Yesus. Karena kenapa? Mereka juga mengalami kelumpuhan sebenarnya. Saya kira bahwa sekalian ini sesuatu yang sangat menakutkan bagi kita. Bagi saya sendiri secara personal, saya merasa ini sebuah peringatan keras bagi saya. Jangan sampai bahwa sekalian seperti yang dikatakan oleh Richard Baxter, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti tikus itu mati di lumbung padi. Dia mengatakan jangan sampai kita itu memberikan makanan bagi banyak orang, tetapi kemudian kita menjadi kering. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebuah peringatan besar bagi kita terhadap orang-orang yang kita lihat dalam kisah ini. Orang-orang yang terlalu dekat, tetapi mereka tidak sampai kepada Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada kita dalam kisah ini, bahwa Yesus setelah mengatakan bahwa dosamu diampuni dan menjelaskan kepada orang-orang ini bahwa mengapa mereka berpikir demikian. Lalu Yesus bercakap dengan mereka, dosamu mana yang lebih mudah? Dosamu diampuni atau mengatakan bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Kira-kira mana yang lebih mudah, Bapak sekalian? Mengatakan dosamu diampuni atau bangunlah? Kita akan mengatakan yang paling mudah itu kan ya, mengatakan dosamu diampuni. Loh kenapa? Kenapa itu mudah? Karena itu nggak bisa dievaluasi. Kalau dikatakan angkat tilammu, nggak bisa dong. Kalau dia nggak bisa angkat gimana? Tapi kalau dikatakan dosamu diampuni, siapa yang bisa mendiagnosa? Siapa yang bisa mengevaluasi? Nggak ada kan ya. Maka Yesus mengatakan mana yang lebih gampang? Tapi seolah Yesus juga mengatakan kepada orang banyak kan ya. Mana yang lebih gampang? Mengampuni atau mengatakan bangunlah? Tapi kedua-duanya kamu tidak mampu lakukan. Sekali lagi ya. Ini Yesus mengatakan mana yang lebih gampang? Mungkin mereka akan mengatakan dalam hati mereka, ya mengampunilah. Tapi Yesus Allah mengatakan juga, kedua-duanya kamu gak bisa kasih. Kamu gak bisa mengampuni orang ini karena kamu bukan Allah. Kamu juga gak bisa mengatakan angkat tilammu dan bangunlah karena kamu bukan Allah. Tapi Yesus mengatakan, saya akan mengatakan kepadamu, anak manusia bukan hanya punya kemampuan, tapi dia berkuasa. Ketika memakai istilah anak manusia dalam bagian ini, Bapak sekalian, anak manusia itu sangat berkaitan dengan kitab Daniel ya. Kitab Daniel, anak manusia. Anak manusia itu bukan bicara dia yang tidak punya kuasa, tapi dia yang memiliki kuasa dalam kemuliaan, yang dalam kemegahan, dalam pemerintahan. Maka Yesus mengatakan, anak manusia akan mengampuni dosa. Dia berkuasa mengampuni dosa. Lalu dia melanjutkan begini, Bapak sekalian, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Maka dalam bagian ini ya, bahwa
kebangkitan secara fisik atau kesembuhan secara fisik itu yang kelihatan itu menjadi sebuah bukti bagi pengampunan yang telah diterima oleh orang ini. Sekali lagi, apa yang kelihatan yang dikerjakan oleh Yesus adalah sebagai bukti apa yang tidak kelihatan yang dikerjakan Yesus bagi orang ini. Yesus mengatakan apa? Dosamu diampuni. Tidak kelihatan. Tetapi Yesus mengatakan, dosamu diampuni, bangunlah. Ada hal yang kelihatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang ini. Sangat kelihatan sekali. Orang itu kemudian bangkit dan bangun. Tetapi dia bangun bangkit karena setelah Yesus mengatakan firman, dia bangkit dan bangun itu adalah sebuah respons terhadap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara, salah satu contoh kita mendiagnosa diri kita, orang-orang yang lumpuh atau tidak, saudara dan saya dapat berespons terhadap firman itu atau tidak. Ketika kita mengatakan, saya percaya kepada Yesus, dia Tuhan saya, dia mati bagi saya, dia menerima saya, mengampuni saya. Tunggu dulu, saudara mampu meresponi firman itu atau tidak? Ini jangan bilang ya, oh berarti saya belum selamat. Oh bukan Bapak, saya tidak bicara selamat atau tidak selamat dalam bagian ini. Tapi ketika kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan dan dia menerima saya, mengampuni saya, maka kita mampu meresponi firman-Nya. Orang ini, apa yang tidak kelihatan itu terbukti dari apa yang kelihatan. Sama seperti ketika Tuhan mengatakan, engkau mengatakan mengasihi Tuhan. Buktinya mana? Ketika Tuhan mengatakan, engkau mengatakan mengasihi Tuhan. Mengapa engkau tidak mengasihi sesamamu? Jikalau engkau tidak dapat mengampuni saudaramu, bagaimana engkau bisa mengatakan mengasihi Tuhan? Bagaimana engkau bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesamaku? Yesus mengatakan apa yang terjadi secara tidak kelihatan itu pasti ada yang kelihatan yang bisa dilihat. Efeknya itu dapat kelihat. Maka di dalam bagian ini Bapak, kita bisa mengatakan Yesus menginginkan untuk orang ini melihat hal yang kelihatan itu terjadi supaya dia yakin betul bahwa hal yang tidak kelihatan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupannya. Saudara, banyak hal yang tidak kelihatan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Pengampunan, penerimaan, dan segala macam. Dan juga kita bisa mengatakan hal-hal yang tidak kelihatan. Itu apa? Mengikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tetapi apakah yang kelihatan sedemikian? Saya seringkali mengatakan, kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang yang berpikir apa, percaya apa, tetapi melakukan apa. Kita menjadi orang-orang yang barangkali ada istilah hari Senin sampai hari Minggu itu menyembah Tuhan, hari Minggu itu sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tapi hari Senin sampai Sabtu itu menyembah diri kita. Bukankah seharusnya, bukankah seharusnya ketika kita datang kepada Tuhan dan mengatakan kami menyembah Engkau, Engkau Tuhan kami seluruhnya menyerahkan hidup kami kepadamu. Kelihatan di mana, Bapak sekalian? Yesus mengatakan dalam cerita ini, apa yang terjadi secara tidak kelihatan, terjadi di dalam hidup yang kelihatan. Maka, Bapak sekalian, ini sebuah tuntutan bagi kita hidup sebagai orang-orang percaya. Ini bukan hanya secara moralitas, oh saya harus menjadi orang baik karena saya orang Kristen. Oh tidak, Bapak. Tapi apa yang telah tidak kelihatan dikerjakan oleh Tuhan dan apa yang kita imani yang tidak kelihatan itu terjadi di dalam dunia yang kelihatan. Sekali lagi, ketika Yesus mengatakan, bagaimana engkau mengatakan aku mengasihi sesamaku, aku mengasihi Tuhan, tetapi engkau tidak mengasihi saudaramu. Maka menjadi sesuatu peringatan yang keras kepada setiap kita. Yang kelihatan itu penting untuk membuktikan yang tidak kelihatan itu nyata. Keempat, Bapak sekalian. Di dalam bagian ini kita melihat, dalam ayat ke-12 saya membaca sekali lagi kepada kita, ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, saya menutup dengan mengatakan begini, respons dari orang-orang ini ya, bukan hanya orang yang sembuh ini, tetapi orang banyak itu, respons mereka adalah memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini dalam liturgi, pembacaan secara liturgi ya, ini biasanya untuk boleh mengundang orang beribadah.
Saudara, dalam bagian ini ya, seolah kita mengatakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu baik yang tidak kelihatan atau yang kelihatan itu adalah membawa hati manusia benar-benar datang di dalam peribadatan kepada Tuhan. Membawa hati manusia untuk boleh takjub, dan bukan hanya takjub, tetapi menyerahkan seluruh hidup, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, mari kita melatih diri di dalam ketakjuban kepada Tuhan. Di dalam tulisan seorang teolog yang mengatakan manusia itu bukan hanya dia punya pikiran ya, tapi dia juga punya dia bukan hanya punya tubuh, tetapi dia juga punya jiwa yang tidak kelihatan. Dan dua-duanya itu perlu dipuaskan. Kalau hanya tubuh yang dipuaskan ya, jiwa nggak dipuaskan, bos sekalian, itu dia akan mencari kepuasan di tempat yang lain. Karena manusia punya jiwa, dia harus dipuaskan secara jiwa. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang besar, bos sekalian. Kita juga perlu mengenal dia di dalam kebesaran seperti ini, yaitu contohnya dalam ketakjuban, di dalam hati yang kagum kepadanya. Saudara, saya tak henti-hentinya mengatakannya, pelihara hati yang kagum kepada Tuhan. Bukan hanya pelihara pikiran yang tajam mengenal doktrin-doktrin, tetapi peliharalah hati yang kagum kepada Tuhan. Orang ini kagum kepada Tuhan. Orang ini kagum kepada apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Maka mereka datang beribadah. Saudara, peliharalah hati demikian. Kagumlah terhadap apa yang dikerjakan oleh Kristus. Kagumlah terhadap apa yang dikerjakan oleh Bapa mengutus Yesus Kristus. Kagumlah kepada apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang membimbing saudara dan saya membawa kepada Kristus. Kagumlah kepada apa yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. Maka niscaya ya, kita menjadi orang-orang yang akan beribadah kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, orang banyak melihat dan mereka tajuk, mereka datang di dalam memuliakan Tuhan, di dalam ibadah kepada Tuhan. Saudara, saya menutup dengan mengatakan kepada kita yang akan pulang ke rumah masing-masing, sebagaimana Tuhan mengatakan kepada orang ini, pulanglah ke rumahmu. Hari ini seolah Tuhan juga mengatakan, pulanglah ke rumahmu. Barangkali Bapak sekalian, kita adalah orang-orang yang juga mengalami hal yang sama seperti orang ini. Kita mungkin percaya kepada Tuhan, tetapi kita menjadi orang-orang yang lumpuh. Kita menjadi orang-orang lumpuh secara rohani. Kita mungkin orang-orang yang dipenuhi oleh rasa bersalah. Kita mungkin orang-orang yang dipenuhi oleh masa lalu yang kelam yang selalu ingin menggerogoti kita. Sehingga kita tidak maju dan bangkit untuk melayani Tuhan. Saudara, hari ini ya Tuhan seolah mengatakan kepada setiap kita, bangunlah, angkatlah tilammu. Karena kenapa? Karena pertama-tama aku telah menerima engkau, aku telah mengampuni kamu. Hari ini engkau yang diikat oleh masa lalu atau rasa bersalah dan segala macam yang membuat kita lumpuh, tidak dapat berespons kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan hari ini sekali lagi Tuhan mengatakan, bangunlah, bangun. Karena pertama-tama saya sudah mengampuni kamu, saya sudah menerima kamu, saya sudah mati bagimu. Dan bangunlah, layanilah Tuhan, bekerjalah bagi Tuhan, muliakanlah Tuhan, beribadahlah kepadanya. Tuhan memberkati setiap kita, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi datang ke hadirat Tuhan, mensyukuri akan firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang sekali lagi memberikan iman kepada kami, bahwa kami adalah umat-umat tebusan-Mu ya Tuhan. Umat Tuhan yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Engkau telah menebus kami, Engkau telah menerima kami, Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Kiranya itu menjadi sesuatu yang nikmat yang kami boleh rasakan, yang boleh kami alami, yang menggerakkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau melepaskan kami dari seluruh ikatan-ikatan dosa, dari belenggu-belenggu masa lalu, dari rasa bersalah yang mengikat kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang mengatakan, sudahlah, kami tidak layak untuk melakukan segala macam bentuk pelayanan bagi Tuhan, sehingga membawa kami menjadi mundur terus, tidak melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, hari ini kiranya Engkau berbelas kasihan kepada setiap kami, dan membangkitkan kami, membawa kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing, dan boleh bersuka cita karena pengampunan yang Tuhan terlebih dahulu berikan kepada kami. Engkau telah memberikan pengampunan kepada kami, menyembuhkan jiwa kami, menerima kami, dan Engkau memberikan tubuh kepada kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kiranya di dalam seluruh tubuh yang baik yang Tuhan berikan kepada kami boleh persembahkan sekali lagi kepada-Mu ya Tuhan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin.